Kelompok 1. Manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perencanaan, pemeriksaan, penganggaran, pengelolaan, pencarian, pengendalian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan tujuan menyeluruh. Dan beberapa definisi manajemen keuangan menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Liefman mengatakan, manajemen keuangan adalah usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk mendapatkan atau memperoleh aktivitas. 2. Suat Husna mengatakan, manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. 3. Bambang Rianto mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan, beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Seorang manajemen juga harus mampu menekan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Namun, manajemen keuangan yang efisien memenuhi adanya tujuan yang digunakan sebagai standar dalam memberi penilaian keefisienan. Tujuan normatif manajemen keuangan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Seperti 1. Tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimumkan nilai perusahaan. 2. Secara konseptual jelas sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor resiko. 3. Manajemen harus mempertimbangkan kepentingan pemilik, kreditor, dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. 4. Memaksimalkan kemakmuran pemegang saham lebih menekan pada aliran kas daripada laba bersih dalam pengertian akuntansi. 5. Tidak mengabaikan sosial objektif dan kewajiban sosial, serta lingkungan eksternal, keselamatan kerja, dan keamanan produk. Selanjutnya, C. Fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam suatu perusahaan sangat berperan penting dalam menjalankan fungsinya. Fungsi-fungsi manajemen keuangan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan keuangan, yaitu berfungsi untuk membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan. Manajemen keuangan berfungsi menjadi tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Yang keempat, pencarian keuangan. Dalam hal ini, manajemen keuangan berfungsi mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang kelima, penyimpanan keuangan. Manajemen keuangan berfungsi mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Yang keenam, pengendalian keuangan. Dalam hal ini, manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Yang ketujuh, pemeriksaan keuangan. Manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. 5. Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh lembaga. Aktiva adalah aset yang digunakan untuk menjalankan operasional. Pasiva termasuk sumber utang dan modal. Aktiva didanai oleh pasiva. Yang termasuk aktiva ialah segala aset yang digunakan untuk operasional. Yang termasuk pasiva ialah modal plus utang. Keputusan investasi ini merupakan keputusan yang paling penting di antara ketiga bidang keputusan karena akan berpengaruh langsung terhadap A.
besarnya rentabilitas investasi. Rentabilitas adalah kemampuan untuk pengembalian investasi. B. Aliran kas lembaga, bahwa ternyata setiap keputusan investasi mempengaruhi kas di waktu yang akan datang. Yang kedua, keputusan pendanaan. Financing decision adalah keputusan berkaitan dengan penetapan sumber dana yang diperlukan dan penetapan perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau struktur modal yang optimal. Yang ketiga, keputusan pengelolaan aset. Asset management decision adalah keputusan berkaitan penggunaan dan pengelolaan aktiva. D. Tugas manajemen keuangan. Tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Dengan demikian, tugas manajer keuangan adalah merencanakan tugas memaksimumkan nilai perusahaan. Kegiatan penting lainnya yang harus dilakukan manajer keuangan menyangkut 4 aspek, yaitu pertama, dalam perencanaan dan peramalan, di mana manajer keuangan harus bekerja sama dengan manajer lain yang ikut bertanggung jawab atas perencanaan umum perusahaan. Kedua, manajer keuangan harus memusatkan pembiayaan serta segala hal yang berkaitan dengannya. Ketiga, manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain di perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin. Keempat, menyangkut penggunaan pasar uang dan pasar modal, manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana dana dapat diperoleh dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan. Dari keempat aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas pokok manajer keuangan berkaitan dengan keputusan investasi dan pembiayaannya. Dalam menjalankan fungsinya, tugas manajer keuangan berkaitan langsung dengan keputusan pokok perusahaan dan berpengaruh kepada nilai perusahaan. Keuangan. Manajemen keuangan bukan hanya seputar pencatatan akuntansi. Dia merupakan bagian penting dari manajemen program dan tidak boleh dipandang sebagai suatu aktivitas tersendiri yang menjadi bagian dari pengerjaan orang keuangan. Ada 7 dari manajemen yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut. 1. Konsistensi. Sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu tanda bahwa manipulasi di pengelolaan keuangan. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi. Organisasi harus dapat menjelaskan bagaimana dia menggunakan sumber dayanya dan apa yang telah dia capai sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Ketiga, transparansi. Organisasi harus terbuka berkenaan dengan pengerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan waktu aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta dengan mudah dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Apabila organisasi dapat transparan, hal itu mengindikasikan ada sesuatu hal yang disembunyikan. Yang keempat, kelangsungan hidup. Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategik maupun operasional harus sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Kelangsungan hidup atau viability merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi. 5. Integritas. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan harus tetap dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. 6. Pengelolaan. Organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, ada standar akuntansi. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum. Aktivitas manajemen keuangan. Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu sebagai berikut. 1. Aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Alokasi dana berbentuk A. Financial asset atau aktiva finansial, yaitu selembar kertas berharga yang mempunyai nilai pasar karena mempunyai hak memperoleh penghasilan, misalnya saham, sertifikat, deposito, atau obligasi. B. Real asset atau aktiva real, yaitu aktiva nyata, misalnya tanah, bangunan, peralatan. 2. Aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan. 3. Aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin. Tanggung jawab manajer keuangan. Adapun keputusan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan dikelompokkan ke dalam 3 jenis. 1. Mengambil keputusan investasi atau pembelanjaan aktif. 2. Mengambil keputusan pendanaan atau pembelanjaan pasif. 3. Mengambil keputusan dividen. Analisis sumber dana dan penggunaannya. Analisis sumber dana atau analisis dana merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen keuangan. Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan asal perolehan dana tersebut. Suatu laporan yang menggambarkan asal sumber dana dan penggunaan dana. Alat analisis yang bisa digunakan untuk mengetahui kondisi dan prestasi keuangan perusahaan adalah analisis rasio dan proporsional.